Apa hanya ini kamar yang disediakan untuk anggota keluarga Aguero? Arios marah karena kamar yang diberikan kepadanya lebih kecil daripada kamar Violeta yang ia masuki tadi. Aku mau ganti kamar. Maaf tuan, hanya ini kamar yang tersedia saat ini. Butuh waktu jika Anda ingin menggunakan kamar lain. Omong kosong apa yang kau katakan sekarang? Berani sekali kau menjawab perkataanku. Arios mengangkat tangannya, siap melayangkan tamparan. Namun itu ditahan oleh Violeta. Apa yang sedang kau lakukan sekarang? Violeta memberikan tatapan tajam. Memberi pelayan kurang ajar ini pelajaran. Kau tidak punya hak untuk melakukan itu. Arias meringis pelan saat ia merasakan nyeri akibat cengkraman Violeta pada tangannya. Arias menepis tangan Violeta. Tentu saja, aku memiliki hak untuk melakukan ini. Nampaknya kau masih belum mengerti posisimu ya. Aku mengizinkanmu tinggal di sini karena Felix sendiri yang membawamu. Tapi aku belum percaya kalau kau adalah cucu ketiga Alessandro Aguero. Belum ada bukti untuk membuktikan hal ini. Jadi kau tidak boleh berbuat seenakmu di sini, di tempat ini. Siapa kau berani melarangku? Violeta menunjukkan cincin Aguero. Aku pemimpin tempat ini sekarang. Lebih baik kau tenang dan nikmati sisa hidupmu dengan baik. Violeta menarik tangan pelayan yang tadinya hendak ditampar oleh Arios keluar dari kamar. Arios yang kesal mengambil vas di atas meja, melemparnya ke dinding hingga pecah dan berantakan. Violeta, awas saja kau. Saat kebenarannya terungkap, kau adalah orang pertama yang akan aku habisi. Cecilia menatap undangan di tangannya. Dalam undangan tersebut, tertulis kalau Aguero akan mengadakan pesta besok malam untuk mengumumkan cucu ketiga Aguero. Ini terlalu mendadak. Kenapa Violeta melakukan hal seperti ini? Cecilia melempar undangan ke lantai. Tidak mungkin bajingan itu benar-benar Aguero kan? Pintu kamar dibuka oleh Dominic. Pria itu masuk ke dalam sambil membawa sebuah undangan yang sama. Violeta memberiku undangan ini. Dominic menatap undangan milik Cecilia yang ada di atas meja. Oh, kau sudah tahu ya? Ini salahmu. Cecilia memijat keningnya. Jika saja kau tidak merencanakan ide bodoh dengan membawa bajingan itu kemari, Violeta pasti tidak akan melakukan ini. Alasan kenapa Violeta tidak bisa jujur pasti karena Arios sungguh cucu ketiga. Dia tidak mau kalau seseorang seperti itu masuk dan menghancurkan Aguero nantinya. Kau malah membuat pekerjaan Felix semakin mudah. Dominic duduk di sebelah Cecilia. Tadinya ia hendak membicarakan soal Felix yang mempersiapkan pertunangan untuknya. Tampaknya ini bukan waktu yang tepat untuk menceritakannya. Hani, sudah kubilang kan? Dominic menggenggam tangan Cecilia. Orang jelek sepertinya tidak mungkin saudaraku. Kau menilai seseorang dari wajah mereka. Bagaimana jika semua perkiraanmu tuh salah? Dominic tersenyum. Jika aku salah, aku akan membunuh Felix saat itu juga. Apa? Cecilia melotot. Dominic mengatakan hal yang penuh dengan kecerobohan. Aku bersumpah. Bahkan dia bersumpah. Seseorang seperti Dominic tidak mungkin melanggar sumpah yang telah ia ucapkan. Dia telah dididik dengan baik oleh Alessandro. Baiklah, sebagai gantinya, jika kau benar, maka aku akan mengabulkan satu permintaanmu, ujar Cecilia. Apapun? Iya. Dominic berbinar, lalu memeluk Cecilia. Aku sayang banget padamu. Jauh-jauh sana. Violeta sudah mengirim undangan. Felix menghembuskan asap cerutu ke udara. Jalang bodoh ini berpura-pura pintar dan menolak segalanya. Pada akhirnya dia tetap melakukan yang seharusnya dia lakukan. Melva tersenyum. Ini artinya rencana kita berjalan dengan lancar kan sayang? Ini terlalu lancar sampai membuatku sedikit curiga. Ayolah, apa yang kau curigai? Jika kau berpikir berlebihan, kesehatanmu akan menurun.
Dokter sudah bilang agar kau beristirahat dan tidak membebani pikiranmu kan? Iya, kau benar. Melva diam sebentar, lalu mengungkapkan keinginannya. Bisakah aku ikut ke sana? Tidak. Melva cemberut. Kenapa? Pestanya diadakan pukul 8 malam. Felix membelai rambut Melva. Aku tidak mau itu membuatmu terlambat tidur. Ini juga tidak baik untuk anak kita. Melva tersipu. Aku sangat senang karena kau sangat peduli kepadaku, berbeda dengan mantan kekasihku yang brengsek. Sudahlah, jangan mengingatnya lagi. Sekarang sudah ada aku di sini. Iya. Mata Melva mengarah kepada seorang anak perempuan yang sedang mengintip dari balik pintu. Apa yang kau lakukan di sana, Bella? Bella Smith. Putri Melva langsung terkejut saat ketahuan oleh ibunya. Felix sontak menoleh, memberikan tatapan tajam yang membuat Bella bergetar. Ibu, aku takut tidur sendirian, cicit Bella. Kau ini sudah besar, bagaimana bisa takut pada hal sepele, balas Melva. Tapi ibu, aku membawamu kemari bukan untuk mendengarkanmu merengek karena takut tidur sendirian. Cepat kembali ke kamarmu sekarang. Felix melirik Nino. Bawa dia ke kamarnya. Nino langsung menuju ke pintu, menggendong Bella membawa anak itu kembali ke kamarnya. Dalam perjalanan, dia berpapasan dengan Dominic. Melihat Nino membawa anak kecil di gendongannya, Dominic langsung tahu itu adalah anak Melva yang dibawanya kemari. Dominic memperhatikan wajah Bella dengan seksama. Gadis kecil itu sangatlah cantik, namun dia terlihat ketakutan. Dia mengalami hal yang berat, tentu saja ketakutan. Dominic melanjutkan perjalanannya. Dari kecil saja sudah secantik itu. Sekali ayah memperkenalkannya, pasti banyak orang yang akan mempersiapkan putra mereka untuk meminangnya. Dominic tiba di depan ruangan Felix. Ia mengetuk pintu. Setelah mendengar jawaban, Dominic masuk ke dalam. Malam ayah, ucap Dominic. Kau tahu kenapa aku memanggilmu? Tanya Felix. Dominic berwajah polos. Tidak, aku ingin memberikan sesuatu karena kau telah bekerja keras sejauh ini, ujar Felix. Sesuatu? Dominic cukup penasaran. Kau menginginkan galeri seni kan? Aku akan memberikannya kepadamu. Melva yang mendengar itu langsung terkejut. Sayang, apa maksudmu? Memang Dominic melakukan apa sampai mendapatkan aset sebesar itu? Dia sudah membantuku menemukan Erios. Tentu saja dia harus diberikan hadiah. Balas Felix. Tetap saja sayang, Dominic tidak bisa mendapatkan itu. Melva sedikit merengek. Ibu, apakah ada sesuatu yang membuatmu kesal? Tanya Dominic. Apa? Melva menatap Dominic. Habisnya kau terlihat tidak senang saat aku mendapatkan hadiah. Dominic murung. Apa aku memang tidak pantas untuk mendapatkannya? Iya. Melva terkejut dengan sikap Dominic. Tidak, bukan begitu. Aku tahu kalau ibu sangat menyukai seni. Dominic tersenyum kecut. Wajah yang begitu polos dan terluka ditunjukkan. Mungkin memang lebih baik kalau galeri itu untuk ibu saja. Yang aku lakukan ya hanyalah hal kecil yang tidak berarti, iya kan? Melva tidak menyangka kalau Dominic akan mengeluarkan ekspresi seperti itu. Ekspresi yang membuat seseorang jatuh dalam rasa bersalah yang kuat dan tenggelam ke dalamnya. Melva, kau harus perhatikan lagi caramu bicara, ujar Felix. Sekali lagi, Melva terkejut karena Felix tidak memanggilnya dengan sebutan sayang. Apalagi ekspresi yang ditunjukkan Felix sangatlah dingin. Dominic tersenyum dalam hati. Ayah pandai mengajari seseorang, tapi tidak pandai mempraktekkannya. Kemarilah Dominic. Dominic mendekati Felix. Di meja telah tersedia sebuah dokumen yang menyebutkan bahwa galeri seni milik Toretto akan diberikan sepenuhnya kepada Dominic. Dan Felix tidak bisa mencampuri urusan apapun di dalamnya. Felix menandatangani surat tersebut. Melva yang melihatnya mencoba menahan amarahnya. Bagaimana tidak, galeri seni tersebut adalah salah satu incarannya.
Sekarang itu telah menjadi milik orang lain. Ini dia. Felix menyerahkan dokumen kepada Dominic. Dominic menerimanya dengan senyuman. Terima kasih banyak ayah, aku berjanji akan menjaga dan membesarkan galeri ini dengan baik. Kau boleh pergi sekarang. Ayah, karena ayah sudah mengirim Erios ke Aguero, bisakah aku menyarankan sesuatu? Tanya Dominic. Felix menggelengkan kepalanya. Aku tidak membutuhkan bantuanmu dalam rencanaku. Ya, baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Silahkan nikmati waktu kalian. Dominic keluar dari kamar Felix. Bagus. Semua berjalan sesuai rencana. Marcelo mengetuk-ngetuk pahanya dengan jari telunjuk. Wajahnya masih datar bersamaan dengan aura negatif yang tak kunjung pudar. Kenapa perjalanannya lama sekali? Kapan kita akan sampai? Tanya Marcelo. Gita yang sedang mengemudi merasa kesal. Tuan Aguero, Anda sudah menanyakan pertanyaan yang sama sebanyak 23 kali. Kau bahkan bicara sopan. Aneh. Karena saya sedang belajar bersabar. Gita tersenyum. Percepat mobilnya. Aku mau kita tiba sebelum pukul 8 malam. Gita menghela nafas. Sabar Gita, sabar. Ingat, saat ini Marcelo Aguero hanya sedang kesal. Kenapa kau lamban sekali sih? Kalau begini lebih baik aku berlari saja, ujar Marcelo. Saya tidak akan melarang Anda untuk melakukan itu. Saya malah senang sekali. Cih, aku menyesal membawamu. Jika ini Matteo, dia bisa tiba kurang dari 2 jam. Gita tersenyum. Urat-urat kemarahan tercetak jelas di seluruh wajahnya yang sudah memerah. Ia menggenggam setir dengan erat, menginjak gas lebih kencang hingga kecepatan penuh. Gita bahkan sengaja menyetir ugal-ugalan, menyalip banyak mobil sekaligus melanggar lampu merah. Tidak melambat saat ada polisi tidur, hingga membuat beberapa mobil berisi pasukan khusus Aguero yang ikut untuk menjaga Marcelo tertinggal jauh di belakang. Namun, itu tidak membuat Marcelo merasa khawatir, karena perjalanan seperti ini tuh sudah biasa bagi Marcelo. Saat mereka telah tiba di jalan pribadi Aguero, muncullah 4 mobil dari arah berlawanan. Gita sontak menginjak gas dan membanting setir agar tidak menabrak. Alhasil, mobil berputar beberapa kali hingga membuat bekas ban di jalan. Mobil berhenti dengan posisi dikepung oleh 4 mobil tersebut. Dari keempat mobil muncullah orang-orang yang membawa senjata. Kau bisa mengurus mereka kan? Tanya Marcelo. Gita melepaskan sabuk pengamannya. Beri aku 10 menit. Gita keluar dari mobil. Saat melihat seorang wanita dengan tubuh kecil, orang-orang langsung tertawa. Hahaha, wanita sekecil ini mau melawan kami? Serius? Nah, lebih baik kau kembali ke ibumu. Apa Aguero tidak punya cukup uang sampai harus memperkerjakannya? Gita meregangkan otot-ototnya. Kalian banyak Kita terkejut, tak tahu harus bereaksi apa saat mobil yang tadi ia kendarai tiba-tiba melesat, menabrak puluhan kumpulan orang di depan, lalu pergi begitu saja. Tentu saja kita tahu siapa yang mengendarai mobil itu. Siapa lagi kalau bukan Marcelo? Marcelo Aguero, bajingan ini. Gita mengeluarkan pisau dari saku jasnya. Aku akan membuat perhitungan karena kau berani meninggalkanku. Ayo bangun semuanya. Pekerjaan kita masih banyak, tidak ada waktu untuk istirahat. Seberapa kali pun Patricia mencoba memberikan semangat pada para pelayan untuk semangat bekerja, mereka tetap menunjukkan wajah lesu seperti sedang kerja paksa. Menurut Patricia itu wajar aja, mereka sedang mencoba menghias Rose Mansion, tempat Marcelo dan Violeta menyelenggarakan pesta pernikahan hanya dalam waktu 1 hari saja. Seahli apapun seseorang dalam pekerjaannya menghias tempat yang super luas dan rumit ini dalam waktu sesingkat itu sangatlah tidak mungkin. Bahkan, Patricia sudah membawa pelayan dari keluarga Handoko untuk membantu, berharap pekerjaan itu akan lebih ringan. Namun tetap saja, semuanya tidak bisa membantu banyak karena tempat yang terlalu besar. Kalau seperti ini, pestanya pasti bisa gagal. Patricia melirik Matteo yang berdiri di sebelahnya. Sejak tadi,
Matteo adalah yang paling banyak bekerja, mulai dari mengangkat barang-barang berat, naik turun tangga puluhan kali, bahkan lift sedang diperbaiki. Memeriksa setiap kamar, membantu dekorasi, dan masih banyak lagi. Tapi kondisi Matteo berbeda. Dengan para pelayan yang bekerja lebih sedikit, Matteo tidak terlihat lelah sama sekali. Keringat yang membasahi tubuh malah membuat pria itu terlihat semakin seksi. Kau tidak capek? Tanya Patricia. Tidak. Marcelo sangat beruntung bisa menemukan seseorang sepertimu. Apa ada pekerjaan yang harus saya lakukan lagi? Jika tidak, saya ingin kembali ke Aguero. Kau sangat kaku. Patricia menghela nafas. Simpan keinginanmu untuk kembali ke Aguero. Tidak ada waktu untuk ke sana. Karena aku akan menghabiskan waktu sampai pesta tiba di sini. Baik, Matteo mengambil kotak berisi hiasan, membawanya menuju ke salah satu pilar yang berukuran besar. Matteo menaiki tangga dan mulai menghias pilar tersebut. Dia benar-benar cepat, pekerjaannya juga bagus, gumam Patricia. Patricia melihat pelayan lain yang masih lesu. Ia menepuk kedua tangannya untuk mendapatkan perhatian dari semua orang. Baiklah semuanya, dengarkan aku. Ini adalah pengumuman yang penting. Aku tahu, kalian sangat capek dan ingin beristirahat. Aku juga begitu kok. Sayangnya kita tidak bisa berhenti sekarang. Ini adalah pesta penting yang akan dicatat dalam sejarah keluarga Aguero. Tapi kalian tidak perlu khawatir, karena kerja keras kalian akan dibayar oleh Aguero. Mendengar kalimat terakhir, para pelayan yang awalnya lesu langsung bersemangat untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Ya, uang adalah penyemangat terkuat. Patricia kembali melirik Matteo yang sudah selesai merias pilar. Kini pria itu sibuk menghias dinding. Tatapan Patricia menajam, menatap lekat pada wajah Matteo yang hanya terlihat setengah dari matanya. Violeta menatap pemandangan malam dari balkon kamar Marcelo. Dari laporan yang ia dapatkan, kemungkinan Marcelo baru bisa pulang besok karena jadwal yang menumpuk. Lalu ada kabar lain. Karena kalau Marcelo sedang dalam perjalanan kembali ke mansion, karena itulah Violeta buru-buru datang dan menunggu Marcelo. Ia ingin berkata jujur kepada Marcelo sebelum hari pesta itu tiba. Mansion Aguero adalah tempat ternyaman untuknya. Dia memiliki banyak teman dan cerita. Namun malam ini Violeta merasa sangat sesak. Apa karena Marcelo dan Gita sedang pergi? Cecilia yang tidak kunjung kembali? Susan yang sedang terkena flu? Apa karena keberadaan seorang pengacau di dalam sana? Nyonya, Violeta melirik pelayan yang tadinya mengantar Erios ke kamarnya. Ada apa? Tuan Erios membuat keributan. Dia bilang makanannya tidak enak, lalu melempar piring ke arah pelayan. Violeta menghela nafas. Ini sudah laporan ke-14 yang disampaikan oleh pelayan kepadanya tentang Erios. Violeta sudah tahu kalau Erios tidak akan pernah berhenti berulah. Karena pria itu sedang caper dan ingin menunjukkan kekuatannya di depan seseorang yang dianggapnya lebih lemah. Makanya, Violeta sengaja mengabaikan semua hal yang dilakukan oleh Erios, agar dia semakin kesal karena Violeta yang coba dipancing tidak kunjung keluar. Bagaimana kondisi pelayan itu? Tanya Violeta. Semuanya baik-baik saja karena piringnya berhasil ditangkap. Lalu Tuan Erios marah dan membanting barang-barang itu ke lantai. Sekarang dia ada di mana? Sedang berkeliling. Apa dia menghancurkan sesuatu lagi? Tidak hanya berkeliling, dia terus menanyakan keberadaan Anda, tapi tak ada satupun yang menjawab. Baguslah. Nyonya, kenapa Anda membiarkan seseorang sepertinya mengacau? Aku hanya akan memberinya sebuah kehormatan kecil. Pelayan tersebut tidak mengerti. Kembalilah, kau boleh beristirahat. Baik, Nyonya, selamat malam. Violeta menaikkan kimono yang melorot, menutupi bahunya dengan itu. Lagi, rasa sesak itu kembali muncul. Perasaan Violeta jadi tidak enak. Keputusan tentang kehormatan memang menyebalkan. Violeta sengaja menyuruh semua orang untuk membiarkan Erios melakukan apapun yang dia inginkan dan memperlakukan Erios layaknya seorang Aguero. Sekali lagi, semua ini didasari oleh kehormatan. Selain itu, ada satu alasan penting kenapa Violeta menerima Erios di sana. Alasannya yang sangat berguna
bagi dirinya sendiri. Aku harus bertahan sebentar. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai sesuatu yang baru. Violeta keluar dari kamar Marcelo. Dia memutuskan untuk berkeliling di lantai itu sebentar. Selagi menunggu Marcelo, pikiran Violeta terus mengarah pada rencana yang telah ia susun dengan rapi. Semuanya akan baik-baik saja. Violeta berhenti di sebuah lorong. Dinding sebelah kiri dipenuhi dengan kaca berukuran besar hingga hampir menyentuh atap-atap. Dari kaca tersebut, Violeta bisa melihat pemandangan indah dari bintang dan bulan. Tempat itu adalah satu-satunya yang tidak memiliki pencahayaan dari lampu, karena cahaya bulan akan masuk ke dalam sana di malam hari. Tempat tersebut juga satu-satunya yang tidak memiliki penjagaan. Marcelo bilang, dia biasanya datang kemari saat perasaannya tidak enak dan hanya ingin sendirian. Saat Marcelo kembali, aku harus meminta tiket bulan madu secepatnya, gumam Violeta. Violeta. Violeta menoleh ke belakang. Itu adalah Erios yang telah mabuk. Wajah pria itu memerah. Tangan kanannya memegang botol anggur yang telah kosong. Pakaiannya kacau. Aromanya menyengat keluar darinya. Oh, kau ada di sini rupanya. Aku mencarimu kemana-mana, Jalang. Violeta hanya diam. Saat Erios mendekatinya, saat jarak mereka hanyalah 2 meter, Erios menunjukkan ekspresi heran saat melihat tubuh Violeta. Wanita itu langsung sadar kalau ia mengenakan gaun tidur yang cukup terbuka di area dadanya, dengan kimono yang berfungsi seperti jaket atau jas untuk menutupi lengan yang telanjang. Pantas saja Marcelo Aguero tergoda, kau memiliki tubuh yang bagus. Violeta melewati Erios, namun lengannya ditarik dan tubuhnya dipeluk dengan erat. Violeta kesal, ia sontak mendorong dada Erios dengan kedua tangannya. Perasaannya semakin memburuk saat tangan Erios meraba pinggul dan semakin ke bawah. Erios berbisik, aku boleh mencicipimu kan?